Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini intercooler ya, intercooler. Nah, intercoolernya udah pada penyok. Nah, ini aliran udara yang didinginkan oleh intercooler yang dari turbo masuk ke sini nih. Nah, ini penyok. Ini habis ketabrak ya. Sebenarnya sih kalau semua aliran udara ini penyok kayak gini enggak terlalu berpengaruh, asalkan tidak bocor di area sini nih aliran udara. Kalau ini enggak terlalu, ini sirip-sirip yang buat membuang panas. Jadi ini udara masuk ke sini nih. Nah, ini kan terbuat dari aluminium, dia nyerap panas. Nah, nyerap panas terus masuk ke sirip-sirip ini. Nah, dihembus pakai udara yang dari kipas. Otomatis udara panas yang mengalir di sirip-sirip ini terhembus oleh udara, dibuang melalui udara. Nah, ini kondisinya kayak gini. Nah, ini tadi bocor di area sini nih, karena di sebelah sini kemarin baliknya. Nah, di sini nih pecah, area sini pecah segini nih. Jadi intercoolernya bocor, aliran udara yang masuk ke intake jadi bocor, jadi berkurang. Ini tadi udah dilas aluminium. Nah, habis dilas, saya pastiin biar nggak ada kebocoran walaupun sekecil mungkin ya. Jadi saya tambahin lem nih, di lem, jadi lemnya luar dalam biar benar-benar tidak ada yang bocor. Ini tinggal pasang intercooler. Nah, ini letak intercooler Pajero ada di sini nih. Nah, ini pipa hose yang dari turbo. Nah, ini yang pipa hose yang masuk ke intake. Jadi intercoolernya di sini nih. Nah, ini sekedar gambaran ya cara kerja dari turbo Pajero. Nah, ini ada turbo. Nah, putaran turbo atau turbin di sini ada turbin atau kipas. Sini kipas, di sini ada as buat penghubung antara kipas turbo ini atau turbin sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini turbin yang digerakkan oleh gas buang. Nah, turbin yang digerakkan oleh gas buang berputar. Dari gas buang kan udara keluar, menekan turbin atau kipas, berputar otomatis. Nah, ini ikut berputar. Nah, ini berputar otomatis nyedot udara dari sini nih, dari filter, box filter ini nih. Nah, ini ambil udara dari sini masuk, difilter oleh filter udara masuk ke sini. Kondisi udara bersih disedot oleh turbo. Nah, masuk ke sini nih. Nah, ini saluran yang tadi ke intercooler. Nah, di sini juga ada selang nafas atau pembuangan udara yang di dalam ruang mesin terlalu penuh. Nah, di sini di dalamnya itu ada selang PCV. Nah, kalau semua tekanan udara yang di dalam mesin ini, kalau udah tekanan udara berlebih, nah vakum dari katup PCV itu akan membuka. Nah, dibuang ke sini, masuk ke
intake sini, masuk ke turbo. Nah di sini biasanya karena ini kan saluran dari mesin, saluran dari dalam mesin itu terdapat namanya udara tapi tercampur dengan oli, jadi uap oli masuk sini nih. Makanya biasanya intercooler, nah ini intercoolernya, kalau kita buka rata-rata intercooler itu kalau jarang dibersihkan, intercoolernya di dalamnya ini terdapat oli. Nah ini tadi udah olinya banyak, udah saya bersihkan semua. Nah, sampai bersih, benar-benar bersih. Terserah mau bersihin pakai sabun, pakai rinso, mau pakai sanglek, terserah, yang penting bersih. Dan sebelum pasang pastiin dalam keadaan bersih dan kering. Nah ya, yang tadi nih, yang dari lubang PCV itu ada uap oli masuk ke sini nih, masuk ke intercooler. Lama kelamaan intercooler terkena semacam debu atau debu yang tercampur dari uap oli masuk ke sini nih. Nah lama kelamaan intercooler jadi kotor. Ini kan ada saluran udara ya. Nah, saluran udara sebenarnya dia melebar nih, panjang, kecil tapi dia lebar, masuk ke sini. Nah ini sela-sela sini kan tipis nih. Kalau udara masuk keadaan kotor terus tercampur dengan uap oli, lama-lama ini aliran udaranya terhambat. Jadi udara yang masuk ke sini dan masuk disalurin ke intake lama-lama terhambat. Nah, makanya disaranin bersihkan intercooler. Kalau membersihkan intercooler mending sekaligus bersihin intercooler, pipa hose sama EGR dan intake, itu satu paket, itu dibersihkan. Nah di sini, nah intake nih, masuk ke intake. Nah di sini ada beberapa sensor-sensor, ada sensor airflow, sensor EGR. Nah di sini ada yang namanya EGR. Di turbo juga ada namanya palep, yang buat ngatur tekanan udara, yang buat memutarkan turbo. Nah di sini juga ada yang namanya EGR atau yang disebut exhaust gas recirculation. Ya pokoknya bahasa Inggris ya. Pokoknya intinya buat sirkulasi udara yang masuk ke intake diatur oleh ini. Kalau tekanan di sini kan ada beberapa sensornya, sensor. Kalau tekanan intake, tekanan udara yang masuk ke intake berlebih, nah ini ngatur nih. Jadi nggak semua yang masuk ke intake masuk ke ruang bakar, jadi diatur sama ini. Bila tekanan berlebih, dia akan ngebuka, jadi sirkulasi. Nah tekanan berlebih ngebuka, sirkulasi lagi ke sini, masuk ke intake lagi, sirkulasi terus. Nah kalau sama tekanan udara cukup, dia akan nutup. Contohnya ada customer yang punya kendala, mobil Pajero saya berbet, mobil Pajero saya lemot di gas itu, nahan, nggak responsif. Rata-rata orang bengkel ya karena pengen cepet, pengen simple ya, biasanya menutup saluran yang dari EGR. Jadi ini di sini ada namanya semacam gasket ya, gasket yang dari intake ke EGR, dia ditutup. Jadi gasketnya diganti yang rapat, jadi gasketnya nggak ada lubang, jadi dirapetin, jadi nggak difungsiin ini, agar supaya
udara yang masuk ke intake, masuk ke ruang bakar semua, ditekan terus gitu ya. Bukannya mobil jadi enak, malah biasanya kan di sini ada sensor ya, tekanan berlebih dia makan error. Kalau ini ditutup otomatis ini nggak berfungsi, lama kelamaan ini ntar lama-lama mati. Nah ini kalau semua ganti EGR ini aja yang original itu harganya bisa nyampe ya sekitar 4 juta sampai 5 juta kemungkinan ya, kalau yang original dari Mitsubishi ya. Sebenarnya simple kalau semua ada Pajero yang bermasalah, yaitu masalahnya tarikannya lemot, tidak responsif, atau nahan digas, habis itu digas jadi nahan. Nah solusinya sebenarnya simple, asal kondisi mesin normal, kompresi nggak ada yang bocor, cukup bersihkan aja dari saluran pipa hose yang ke intercooler yang tadi di intercooler dibersihkan. Nah pipa hose yang ini yang ke intake juga dibersihkan. Di sini ada intake juga ikut dibersihkan, plus EGR. Biasanya di sini ada kerak-kerak yang membandel, kerak-kerak kotor, cukup dibersihkan semua paket itu, satu paket itu. Kalau kondisi bersih pasti mobil pasti normal, tarikannya juga langsung enteng. Jangan asal tutup inilah, tutup itulah, modifikasi inilah. Kalau semua memodifikasi ya bisa saja, tapi ya jangan ibaratnya memodifikasi boleh, tapi jangan ngerusak ya, malah jadi rusak. Kalau ada yang spare part yang diganti atau bukan orisinil atau bukan standarnya, biasanya spare part yang lain juga ikut-ikutan diganti. Contoh saja nih, intercooler. Nah ini intercoolernya kan Pajero pendek, lebarnya segini nih, satu kilan lah, nggak tahu nggak saya ukur berapa lebarnya ya. Kalau ini diganti nih, modifikasi nih semua nih, kita ganti intercooler yang lebih lebar, jadi 2 kilan nih, segede radiator, panjangnya dipanjangin 2 kali ini. Dampaknya apa kalau sama modifikasi intercooler diganti dengan yang lebih lebar, lebih panjang? Mungkin beranggapan supaya udara yang dihasilkan dari hisapan turbo itu masuk ke sini kondisi dingin, lebih dingin dibanding yang standar nih. Ya emang benar, kalau ini diganti dengan yang lebar lebih panjang, otomatis pendinginannya lebih baik, lebih maksimal, otomatis menghasilkan, kalau udara yang masuk ke intake kondisi dingin akan menghasilkan kompresi yang padat. Nah kompresi yang padat menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna ya. Tapi ada plus minusnya. Jadi ini kan standarnya segini nih lebarnya nih, kalau seumpama diperlebar otomatis ruang intercooler itu semakin lebar, semakin banyak, jadi tekanan udara semakin berkurang. Maksud nggak ya? Jadi tekanan yang masuk ke intake jadi berkurang karena ini diperlebar ya. Alhasil turbo akan bekerja keras nih agar mencapai tekanan yang diinginkan dari sensor airflow yang masuk ke intake.
alhasil turbo pasti lama kelamaan turbo akan rusak, jebol. Kalau enggak as yang dari turbin atau kipas-kipasnya dia lama kelamaan dia oblak karena kerja terus, putaran tinggi terus, palep itu nggak ngebuka, jadi kerja terus, geber terus, lama-lama oblak ya. Kalau memang ganti yang lebih lebar, lebih panjang lagi, ya mau nggak mau turbo ganti turbo yang lebih besar agar menghasilkan udara atau tekanan udara yang mencukupi dari intercooler yang selebar bagong. Ya kalau semua modifikasi ganti intercooler nih ya minimal, kalau semua ganti intercooler ya ini kan segini nih, cari aja yang lebih panjang nih, lebih panjang. Nah, jangan yang lebih lebar. Kalau yang lebih lebar pasti turbonya minta ganti lebih panjang nih. Nah kalau semua diperpanjang otomatis kan lama di sini nih, menghasilkan udara dingin. Ini udara dingin, intinya udara dingin itu kan kalau mesin diesel membutuhkan kompresi yang besar, terus udara yang dingin supaya kompresi itu padat. Nah, kalau udara dingin itu menghasilkan kompresi padat, menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Tarikan pasti enteng asalkan kondisi mesin normal ya, normal dari segi kompresi ya, nggak ada yang bocor. Terus oli juga rutin diganti, oli juga ngaruh, apalagi pemakaian BBM biosolar. Nah, biosolar kita tahu sendiri kadar sulfurnya itu tinggi, menghasilkan pas pembakaran itu menghasilkan karbon atau jelaga itu jelaga yang hitam-hitam ngerak di dinding-dinding silinder, di klep, di piston, pokoknya ngerak di daerah ruang bakar. Nah, makanya kalau mobil pajak, mobil diesel yang menggunakan BBM biosolar, walaupun dia rutin ganti oli itu per 5.000, bahkan baru 1.000 aja, 1.000 km, padahal baru diganti nih, ganti oli baru, jalan baru 1.000 km, oli udah pasti keruh, pemakaian BBM biosolar. Karena apa nih? Prosesnya pas pembakaran itu kan karbon di hasil pembakaran kan menghasilkan karbon nih, yang jelaga itu pas ledakan kompresi contoh aja nih, pakai tangan dah kompresi ya, kompresi padat nih. Nah di dinding piston kan ada ring pas ledakan. Nah pas kompresi tinggi, injektor nyembur bahan bakar, otomatis ini kan nahan kenceng. Nah itu dari pas waktu ledakan ini ada udara kecil, udara dari hasil pembakaran atau ledakan itu, dia ada yang keluar lewat selah-selah ring piston, turun ke bawah, masuk ke ruang mesin. Nah masuk ke ruang mesin menghasilkan tekanan tuh, makanya ada yang namanya palep PCV, nah itu buat ngebuang udara itu. Nah itu tadi yang udah saya jelaskan, katup PVC fungsinya apa, itu intinya itu lubang nafas. Kalau di bengkel itu namanya lubang nafas. Nah kalau sama katup PVC macet, katup PVC macet nih, atau kondisi ngebuka terus, katup PVC ngebuka terus, otomatis uap oli kan keluar terus tuh ke dalam intake, lama-lama ini cepet kotor. Atau nutup terus, kalau semua nutup terus, nutup terus kan tekanan yang di dalam ruang mesin itu berlebih,
Kalau tekanan berlebih dipaksain terus menerus, lama kelamaan gasket silinder head itu nggak kuat nahan. Nah, biasanya itu rembes dari gasket, sela-sela gasket itu rembes oli. Kalau PCV macet, gasket silinder nggak kuat, biasanya rembes. Intinya itulah, kebanyakan ngomong aing jadi nggak kerja nih. Sikat aja dah, pasang, tinggal pasang nih, selesai. Nah ini kan pipa hose yang dari turbo nih masuk sini nih. Nah ini kita nanti lem pakai tribon, kasih lem aja nih biar benar-benar rapat. Soalnya ini kalau putaran mesin tinggi, ya tekanan udara tinggi, takut bocor atau jebol ya, kita tambahin lem tribon. Nah ini pemasangannya pertama ini nih, kita pasang yang dari turbo. Pasang ini dulu, kencangin sama pengaitnya, pengait intercooler. Ini ntar tinggal yang ke intake. Nah ini pasang ntar yang ke intake. Nah kalau udah semua, tunggu sampai lem tribon ini kering, baru bisa jalan langsung, bisa langsung tes. Pastikan di sini nggak ada bocoran udara ya. Di sini pastikan tidak ada udara yang bocor.